Kenapa tiba-tiba video ini muncul ke permukaan? Video Eno Bening yang 10 tahun lalu. Komen-komennya juga pada bingung. Jir, kenapa video 10 tahun lalu tiba-tiba muncul? Loh, kok tiba-tiba video ini muncul? Gue baru nonton video ini di Maret 2026. Waka waka waka. Jadi kenapa video itu muncul ke permukaan homepage kalian? Ya, gue bisa jawab cepet sih, tapi nggak jadi satu video. Maka dari itu, biar jadi satu video, gue juga akan review diri gue sendiri 10 tahun lalu. Apakah video yang berjudul 3 ilmu dasar untuk menjadi YouTuber untuk pemula hashtag seputar internet masih relevan di tahun 2026? Dan se-cringe apa dulu Eno Bening? Cringe banget, bro. Jadi buat yang belum tahu, ini seriusan, lu coba ke video tersebut dan lihat komenannya. Tuh lihat, banyak banget orang yang komen, buset ini video muncul tiba-tiba dan pada nontonin. Gua duga ini tiba-tiba muncul di homepage temen-temen nih di YouTube. Dan tentu lu pada ngeklik karena penasaran kok ada video Eno Bening gak rambutnya panjang. Dan ternyata itu 10 tahun lalu dan anjir kualitasnya jelek banget. Makasih bang ilmunya walau udah 10 tahun sih. Nah itu yang pengen kita bahas nih, apakah ilmunya masih berguna apa enggak. Karena kalau gua ngebahas kenapa, ini bisa gue jelaskan dengan cepat. Eno Bening ketika masih perawan, No! Nggak, anjir, gue udah nggak perawan pada masa itu, enak aja. Tapi gue masih perjaka. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaannya. Kenapa video ini muncul ke permukaan? Kenapa video 10 tahun lalu muncul ke permukaan? Di homepage lu, di feeds lu, di suggested, segala macam, pokoknya kenapa muncul? Jawabannya adalah karena pertama, ya lu nonton Eno Bening, atau lu nyari Eno Bening, atau lu kebanyakan nonton Eno Bening, sehingga sistem menilai bahwa lu suka video-video Eno Bening. Kan gue udah jelasin paling basicnya, algoritma YouTube itu nilai apa yang lu tonton. Kalau lu suka video-video kayak suatu video, ya pasti akan dijujurin lagi video yang mirip kayak gitu. Dalam hal ini, video-videonya Eno Bening. Kedua, ini adalah salah satu video gue yang paling well perform. Lihat aja, viewsnya 300.000. Tentu saja YouTube akan pilihin video yang well perform ke kalian, bukan video yang setengah mateng, apalagi video-video lama. Sebenarnya kalau kalian keliling channel gue, ada video-video yang gak perform. Kayak ini, Forest Burner cuma 15.000. Kita semua kejam cuma 13.000. Jedi is a Lie 16.000. Jadi itu kurang perform lah, gak dianggap bagus sama YouTube. Jadi ya gak keluar lagi di homepage lu, di suggested, atau di mana-mana. Selesai kan? Terjawab kan? Tapi ya gak seru kalau durasinya kelar sampai sini doang. Jadi mari kita klik video ini, dan gue akan review diri gue sendiri 10 tahun yang lalu. Pertama, thumbnailnya menurut gue bagus banget karena yang buat bukan gue, tapi kalau nggak salah Vengeance atau Irul ya. Gue lupa lah salah satu di antara mereka karena gue sangat tidak bisa Photoshop pada era tersebut. Sampai sekarang sih Photoshop gue basic doang. Sedangkan mereka jago banget dan mereka ngerti gitu gimana caranya ngedesain gambar yang bagus. Dan thumbnail ya menurut gue ini emang proper banget. Nggak terlalu banyak teks, logo YouTube di belakang, dan muka orang pecundang di depan. Pada masa itu ya ini udah thumbnail yang cukup banget. Tapi temanya dan judulnya kalau dibawa ke masa sekarang itu nggak works banget. 3 ilmu dasar untuk menjadi YouTuber untuk pemula. Itu secara teks juga berlebihan, harusnya untuknya sekali aja gitu. Dan nggak terlalu clickable gitu ya. Gue orang yang percaya clickable, bukan clickbait. Clickbait itu di definisi gue, itu video lu klik, lu nggak dapetin apa yang dijanjikan di judul dan di thumbnail. Kalau pas diklik itu menjanjikan dan emang membuat lu pengen ngeklik, gue lebih suka disebutnya sebagai clickable. Tapi kalau misalnya nanti konsensus bilang ya udah sebut clickbait juga, ya udah gue akan akui itu clickbait. Jadi itu ya poin pertama buat Eno Bening ya. Thumbnail nggak usah dibenerin, tapi title mesti dibenerin. Hashtag seputar internet itu dulu buat mudah mencari playlist lah gitu. Jadi kalau lu klik hashtag seputar internet akan keluar seputar internet yang lainnya. Tapi buat gue udah jarang orang ngelakuin itu. Orang lebih klik suggested, jadi udah nggak kepake sekarang. Hai guys, gue Eno Bening. Gue sudah ber-YouTube Ria semenjak 2009. Lu tau gak kalau ini mungkin pertama dan terakhir kalinya gue ngomong guys. Karena gue gak tau kenapa gedek banget sama kata guys. Gue udah bilang kan kayak semua konten kreator pada masa itu ngomongnya guys gitu. Gue jadi merasa kayak gak unik gitu loh. Tapi ya gue ikut-ikutan juga zaman dahulu. Terus tiba-tiba gue punya pemikiran kayaknya gue gak mau ngomong guys lagi deh. Semua orang ngomong guys aneh gitu. Pengen coba beda. Tapi di video kali ini belum sempat kepikiran tuh. Banyak banget yang nanya ke gue, gimana sih kak cara jadi YouTuber? You are in the right video. Gue akan kasih tahu gimana caranya jadi YouTuber. Emang lu siapa no? Sosokan pro YouTuber, subscriber lu aja kecil, coek. Cringe. Oke, jadi ini adalah salah satu cara untuk menjaga retention pada zaman dahulu. Kalau lu talking head, lu cuma ngomong gitu doang, lu bakal bikin orang bosen. Terus ya salah satu caranya adalah dengan bikin skit kayak gini dan cringe. Terjadi karena gue nggak hanya ngurus satu channel pribadi, melainkan mengurus lebih dari ratusan channel YouTuber Indonesia lainnya, dan juga mengurus channel YouTube beberapa brand. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ya karena itu pekerjaan gue sebagai online video partnership manager dan produser. Jadi kalian semua tahu kan kenapa gue sering jarang update video? Jadi tutup mulut lu bocah dan biarkan gue melakukan vlog ini. That's fucking cringe bro. Gue gak kuat nonton video gue sendiri anjir. Yes, pada saat itu gue masih kerja di Layar Ria. Gue ya itu kasarnya gue kayak jadi produser di berbagai macam channel partner Layar Ria. Ya gue di sana bantu untuk kembangin channelnya, untuk bantuin kalau ada masalah dan lain-lain. Jadi ya itu pengalaman gue. Dari awal kerja emang udah ngurusin banyak channel YouTube, tapi channel YouTube sendiri gak keurus. Satu, nama lo atau nama channel YouTube lo akan sangat penting sampai seumur hidup lo berkarir menjadi seorang YouTuber.
Emang YouTuber karir ya? Karena kenapa? Orang-orang akan mengenal lu lewat nama. Jadi kalau nama lu nggak beres, lebih baik lu ganti sekarang. Terutama bagi kalian yang dapat nama dari orang tuanya udah jelek. Good job! Gue gak kuat. Oke, langsung gue jawab aja ya. Pertama, nama. Iya, penting. Dan ini sudah mulai terjadi kan di 2026. Makin banyak kreator yang lewat doang di timeline lu. Lu kenal sama mukanya, tapi you don't know namanya. Karena namanya terlalu ribet, atau terlalu pasaran, atau terlalu panjang. Buat teman-teman yang kerja di brand atau di orang-orang produk spesialis pasti ngerti gitu. Lu nggak boleh asal-asal kasih nama. Lu nggak boleh kayak ya udah pikirin nanti nama. Karena itu adalah hal yang paling bakal nempel ke market lu. Kalau nama lu udah ribet, nama lu udah asal-asalan, mungkin lu FYP terus videonya. Tapi orang lupa nama lu siapa. Nama gue juga bukan contoh perfect ya. Gue merasa kalau gue bisa punya chance untuk balik ke masa lalu dan ganti nama, gue bakal ganti nama loh. Tapi setidaknya gue konsisten nih pakai nama. Jadi gue nggak ganti-ganti dan penulisan gue selalu begitu. ENO, BN yang di mana-mana. Jadi gampang dicari, gampang diingat dan mudah dipahami sama orang. 2. Jenis YouTuber apakah lo? Kini gue liat kiri kanan banyak banget YouTuber baru yang bergenre gamer. Padahal YouTube bukan cuma gamer atau let's play. Bisa jadi lo pilih vlog, beauty channel, tutorial, sketsa, komedi, teknologi, musik, dan lain-lain. Atau bahkan dicampur. Intinya YouTube gak sekedar game. Tips, pilihlah jenis YouTube yang lo suka dan lo emang pengen lakuin dan lo mahir dalam hal itu. Kalau zaman dahulu ini kayaknya kritik gue terhadap makin banyaknya channel gamer, tapi kalau menurut gue mereka nggak cocok jadi gamer gitu ya. Mungkin kalau sekarang ke streamer gitu. Sekarang banyak banget orang live streaming, penontonnya 0, 1, 2. Nggak salah, cuman apa lu nggak kesian lihat diri lu penontonnya segitu-segitu doang? Karena apa? Karena lu asik main game sendiri. Bening kalau main game juga sepi penontonnya, mungkin cuman berapa, nggak nyampe 100. Tapi emang gue lagi pengen asik sendiri, gue nggak peduli sama jumlah viewers gue. Tapi kalau lu peduli sama jumlah viewers lu dan lu mau ningkatin jumlah viewers lu, mungkin jangan game, mungkin ini kesempatan buat lu nyoba jenis yang lain di live streaming lu. Mungkin just talk, atau mungkin lu pamerin bakat lu main musik, atau bakat lu programming. Banyak loh orang-orang ngelakuin live streaming itu di YouTube dan rame-rame aja. Gue nggak bilang bakal selalu rame ya, tapi ini upaya untuk lu mencoba hal baru dan jangan-jangan penonton lu lebih suka melihat lu melakukan yang lain selain lu main game. Karena lu kalau main game asik sendiri. Udah gitu game yang gak populer di Indonesia, udah gitu frame rate yang ngedrop, udah gitu settingan audionya salah-salan. Waduh, semoga semangat terus dah kalau kata gue mah. 3. Konsistensi. Menjadi YouTuber itu gampang, tapi nggak segampang yang lo kira. Dibutuhkan dedikasi dan semangat tinggi untuk berjuang mengalahkan PewDiePie. Konsistensi yang dimaksud adalah lo mesti upload berkala dan rutin. Jadi lo nggak sekali upload. Mana bisa lo sekali upload langsung dikenal banyak orang? Kalaupun bisa, seberapa lama? Ini masih berlaku banget sampai sekarang ya, karena gue selalu pakai analogi ini ya. Kalau lu disuruh nembak gitu ya sebuah target dengan pistol, tapi peluru isinya cuma 3, chance lu kecil banget kan? Dor gitu. Kalau kena ya jago lu, kalau nggak kena ya udah selesai. Tapi bayangin lu nembaknya pakai machine gun atau pistol dengan peluru yang lebih banyak. Pasti kesempatan lu untuk kenain target yang nun jauh dan susah di sana ada dan lebih besar. Itu yang gue maksud dengan upload setiap hari atau upload rutin gitu. Kalau lu konsisten dan berusaha untuk bikin yang lebih baik, evaluasi, koreksi, konsultasi, kayak Bening, terus dilakuin, terus rutin bikin, chance lu untuk bisa ketemu audience lu dan besar dan jadi meledak lu kalau bahasa sekarang tuh ya. Terus lu jadi banyak penonton ya, banyak subscriber, banyak yang sawer, ya lebih besar. Jadi ini masih relevan ya sekarang. Ingat, menjadi YouTuber adalah tempat lo berekspresi dan lo berkarya dan mesti have fun. Kalau nggak have fun, mending lo tinggalin. Karena buat apa ngelakuin hal yang kita nggak senengin? Sangat diuntungkan buat gue karena itu adalah prinsip yang sampai sekarang masih gue pegang. Dimana sekarang gue udah mulai lebih ngerajin nge-YouTube daripada 10 tahun lalu, gue masih ngelakuinnya out of happiness. Kecuali dibayar. Ya money make me happy lah. Tapi poin utamanya adalah lu ngapain streaming tiap hari? Lu ngapain syuting tiap hari? Lu ngapain ngedit tiap hari? Lu ngapain upload tiap hari? Kalau ini nggak ngebuat lu seneng, gue tahu lu pada mungkin sempat ngebohongin diri lu bilang bahwa buat seneng, padahal deep down lu yakin, lu pede, dan lu sangat tekad untuk dapetin duitnya, untuk dapetin keuntungannya. Nah itu bisa jadi problem besar menurut gue. Karena lu bohongin diri lu bilang seneng ngelakuin ini, nyatanya lu lakuin ini demi duit. Selama lu bikin, lu streaming, lu ngonten, lu upload, lu nge-TikTok, nggak ada duit-duitnya tuh. Bosan, capek, malas, nggak lanjut. Nggak semua cases ya, tapi ini salah satu case yang udah gue pelajari dan sering banget terjadi di sekitar kita. Ya kalau menurut gue juga nggak apa-apa, berarti emang nggak cocok jadi konten kreator buat lu. Nggak semua orang perlu jadi konten kreator, nggak semua orang wajib bisa jadi konten kreator. Mungkin pekerjaan lo udah jadi karyawan swasta, jadi entrepreneur, jadi apalagi peneliti, who knows. Ini adalah salah satu jalan hidup dan lu boleh memilih jalan hidup lu mau jadi apa. Tapi coba lakuin dengan jujur, menurut gue itu akan lebih lancar. Dan gue pribadi masih ngelakuin itu sampai sekarang karena gue happy. Dan gue udah terangkan di berbagai macam kesempatan bahwa gue nggak munafik, bahwa gue senang banget bisa dapat duitnya, dapat AdSense, dapat saweran. Ya makanya gue bilang thank you, udah seneng menghasilkan lagi. Bedanya di lu, pengennya langsung menghasilkan, pas lu coba berkali-kali nggak menyenangkan, tapi tetap lu paksain sampai akhirnya lu jenuh. Nah mungkin ini tips yang bisa di-upgrade nih buat kalian di 2026. Jangan lupa tweet ke gue untuk tanya hal apapun tentang YouTube. Nanti akan gue jawab lewat video atau gue jawab langsung lewat Twitter. Nih, tweetnya kesini ke Twitter gue. Kalau lu YouTuber yang masih baru mulai dan masih mau belajar,
boleh lu minta kritik saran gue dengan mention gue di Twitter. Bahkan nanti akan gue bantu promote di Twitter. Ini berlaku 10 tahun lalu ya. Nggak, sekarang udah enggak. Twitter gue aja gak gue mainin lagi. Dulu konsultasi juga gratis 10 tahun lalu, sekarang berbayar. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member, alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Jadi ya itu ya tips dari gue 10 tahun lalu dan gue upgrade untuk kalian sekarang. Kalau tanya gue cringe banget. Ini video kalau tayang tahun ini ya banyak banget salahnya, banyak banget jeleknya, ini banyak banget yang bisa gue marahin. Anjir lu lihat men, itu tete gue masih ngebentuk. Lu tau nggak ini gue berat badannya berapa? Ini 120 berat badan gue. Gede banget anjir. Sekarang 100. Anjir nostalgia banget gue. Lu tau gak ini putih-putih di laptop apa? Itu modem buat internetan. Anjir 10 tahun lalu. Lu pada kalau udah internetan lu beruntung banget lu. Gue dulu kagak ada anjir. Bayar itu pakai kuota per bulan berapa ya? 100 apa? Dan lu tau gak ini gue syutingnya di mana? Ini gue syuting di kos-kosan yang kayaknya sepertiga ini deh. Kayak bener-bener cuma dari sini nih, sepertiganya sekarang gitu. Cuma ada kasur, lemari kecil sama meja belajar kecil itu. Dan ya udah, gue syuting dibantuin sama teman gue Mudafa pada saat itu. Masih ngedit sendiri. Sekarang udah punya berapa editor tuh? 3. Dan ini dilakuin di kos-kosan di daerah Bandung, lebih tepatnya di daerah Buah Batu. Shout out to warga-warga Buah Batu. Lu tahu nggak per bulannya harga berapa tuh kos-kosan gua? Komen di bawah sekarang anjir, coba buruan tebak. Ayo, gak apa-apa salah. 3, 2, 1 salah semua. Jawabannya adalah 450.000. Anjir 10 tahun lalu kos-kosan 450.000 di Bandung. Sekarang masih ada nggak ya? Men, gila. Zaman dahulu kagak ada gue duit buat makan. Peliharaan gue masih cupang tuh, lihat tuh di kanan atas tuh. Sekarang udah melihara anak bulu yang biaya makan bulanan lebih tinggi daripada biaya bulanan kos-kosan gue di Bandung pada saat itu. Jir, dulu gue nyusahin teman-teman gue banget, minta bikinin thumbnail, minta bantu syutingin dan lain-lain. Man, thank you udah mau direpotin sama orang cringe ini 10 tahun lalu. A lot of memories bro, a lot of memories. Bisa ngobrol gue banyak tentang video-video lama gue. Dan mungkin kalau kalian suka sama gue nge-react video gue kayak gini, mungkin kita akan lakuin lagi ke depannya. Caranya gampang banget, lu komenin aja video yang mungkin lama-lama lewat. Nanti apa ya, kayak muncul tuh di dashboard gue tuh, ini kenapa banyak komen nih, ada ratusan komen, ada apa video lama gue. Ya gitu sih, nostalgia aja, seru-seruan. Gimana sih channel gue dulu dan se-cringe apa gue dulu. Men, gue dulu cringe banget. Gue cringe karena lu liatnya sekarang 10 tahun lalu. Dan gue bangga, gue udah melewati fase itu. Gue sudah berjuang yang terbaik di fase itu. Silakan lu kata-katain cringe, setidaknya lu ngata-ngatain diri gue 10 tahun lalu. Udah banyak perubahan yang terjadi pada hidup gue, dan gue berharap lu pada yang 10 tahun lalu nontonin video gue ini juga banyak perubahannya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Screen siapa yang opening dulu? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol like atau tombol subscribe. Dan komentarnya datang dari video ini nih. Lu cari nih, ada yang like 164 orang ini. How? Dari Edan_Y. Jir, ngeri gue liat thumbnailnya jam 3 pagi. Siapa yang nonton ini jam 3 pagi? Siapa? Mau komentar kalian dibacakan? Ya komen di bawah. Dan ya, sekian nostalgia kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Cing, dulu gue cringe banget, lu tau gak sih? Pas ini kan dia di Tamar Remon ya. Ini dia di Tamar Remon, dicepet-cepetin ya. Itu selama nonton gue tuh nahan cringe aja kayak. Ini kalau Eno Bening adalah klien gue yang sekarang gitu ya, gue bakal kayak, lu apa sih anjing?